Nggak apa-apa nggak sih? Udah. Oh, mau mau biar di-cut gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 struktur data ingin mempresentasikan terkait implementasi penjualan rapat perusahaan berbasis konsol dengan struktur data sederhana. Untuk kami sendiri terdiri dari 4 anggota. Ada saya Dinara Putra Uturut dengan NIM Gen41231062, rekan saya Stefan Liwibowo dengan NIM Gen413121, Adi Radin Fasya dengan NIM Gen41231068, dan Fikri Nur Haikal dengan NIM Gen41231030. Next. Oke, jadi di sini kita akan membuat sebuah sistem penjadwalan rapat yang lebih efisiensi dengan berbasis CLI atau Command Line Interface, yang dimana nanti di situ terdapat beberapa fitur, yaitu ada penambahan rapat, terus juga bisa untuk mengurutkan jadwal rapat, menampilkan jadwal rapat, menambahkan daftar hadir, menampilkan daftar hadir untuk rapat tertentu, mengambil link rapat berdasarkan ID, dan melakukan undo perubahan jadwal. Dan di sini kita juga akan menggunakan beberapa struktur data yang mungkin secara general itu akan menggunakan fitur sorting, pencatatan daftar hadir, undo perubahan, dan penggunaan vektor, width, dan stack dan maps, dan sisanya akan dibahas oleh rekan saya untuk penjelasan terkait struktur data yang akan digunakan ya. Next. Oke. Ini untuk gambaran diagram alur ya, kurang lebih bisa dilihat teman-teman. Sebenarnya kurang lebih sama, tapi di sini lebih jelasnya digambarkan secara bentuk alur dan lebih mempermudah. Next. Oke, bisa dilanjut rekan saya. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan terkait struktur data yang kita gunakan dalam pembuatan program jadwal perusahaan ini. Kurang lebih ada tiga struktur data yang kita gunakan, yaitu vektor, stack, dan queue. Lalu kita juga menggunakan algoritma sorting. Yang mana di sini vektor itu digunakan untuk menampung data secara dinamis, karena dalam penjalanan programnya itu akan terjadi penambahan dan pengurangan data secara langsung gitu, jadi secara real time, dalam runtime-nya itu nanti bakal ada penambahan rapat juga nanti pengurangan rapat. Kemudian stack di sini kami gunakan untuk sistem undo, atau jadi mengembalikan ke posisi sebelumnya. Jadi kalau misalnya sudah menambahkan rapat atau ada kesalahan tertentu, nanti bisa menggunakan fitur undo, yang mana kita menggunakan struktur datanya itu stack. Lalu untuk struktur data yang selanjutnya yang kita gunakan adalah queue, yang mana queue ini kita gunakan untuk menampilkan daftar hadir dari karyawan pada rapat-rapat tertentu. Nanti jadi diambil datanya berdasarkan queue, yang nanti untuk apa, informasi kehadirannya itu nanti karyawannya akan input sendiri. Lalu sorting kami gunakan untuk menampilkan list dari jadwal rapat yang ada, yang mana nanti akan diurutkan berdasarkan tanggal. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk alur kerja yang akan dikembangkan yaitu pertama input data dari rapat yang akan dilaksanakan. Nah, prosesnya itu sistem akan menerima data mengenai rapat. Nah, untuk struktur data yang digunakan yaitu vektor digunakan untuk menyimpan data berdasarkan ID dan memastikan tidak ada kesamaan ID. Dan untuk yang kedua yaitu mengurutkan rapat yang sudah ada sesuai dengan urgensi atau dalam prosesnya itu sistem akan mengurutkan data mengenai rapat berdasarkan tanggal dan jamnya. Struktur data yang digunakan yaitu sorting digunakan untuk mengurutkan data. Next. Nah, untuk alur kerja yang ketiga yaitu adalah menambah daftar hadir. Nah, prosesnya adalah sistem akan menerima data peserta rapat dan menyimpan.
Untuk struktur datanya yang digunakan adalah queue. Menggunakan queue karena aturan hadir peserta rapat akan dilacak sesuai waktu masuk. Lalu yang terakhir adalah mengunduh perubahan. Nah, prosesnya adalah sistem akan melakukan pembatalan terhadap perintah sebelumnya. Struktur data yang digunakan adalah stack, digunakan untuk mempermudah menghapus aksi yang dilakukan. Uh, Pembahasan selanjutnya terkait kode akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Stephen. Oke, mungkin di sini eh, aku izin menjelaskan untuk kodenya. Jadi di sini ada login.cpp yang isinya tuh beberapa fungsi. Nah, di sini kita langsung coba run aja. Nah, jadi untuk pertamanya itu sendiri kita ada tiga pilihan. Kita bisa login sebagai HR, staff, dan exit. Nah, untuk kita pertama kita bakal tes di HR dulu. Di sini kita langsung ambil saja tuh dengan username Steven 3. Nah, aku tuh dapat dari sini. Di atapugura.txt kita tuh udah ada misalnya siapa yang jadi HR, misalnya Steven dengan password 3 berarti nanti masuk sebagai HR. Nah, di sini ada staff itu Budi 123. Jadi kalau misalnya nanti kita login staff bakal muncul si Budi. Nah, untuk yang fiturnya yang pertama kita bisa lihat jadwal rapat, tambah rapat untuk rapat dan lain-lain. Di sini saya bakal coba tambah rapat dulu. Saya kita tambah rapat namanya strukdat. Terus kita bakal masukin tanggal 2020 0101. Jam mulainya tuh jam 3, jam selesainya tuh jam 3. Nah, misalnya kita masukkan lokasi rapat, misalnya kita masukin di SC. Nah, berarti kita sukses. Nah, kita lihat nih jadwal rapat. Oh, berarti ada rapat strukdat tanggal 1 Januari 2020 jam 1 sampai jam 3 di SC. Nah, ini sebenarnya kalau kita tambah lagi, misalnya kita nama GTU gitu contohnya. Kita masukin di sama 2021 bulan Januari. Nah, kalau misalnya kita tabrakin jamnya, saya kita jam 2 gitu mulainya. Ini kan lagi dipakai nih ruang SC. Nah, ini nggak bisa. Dia bilang error kalau misalnya SC itu lagi dipakai. Nah, kita disuruh minta tolong untuk cari waktu dan lokasi lain. Nanti kita juga bisa masukin daftar akhir rapat. Nah, misalnya kita lihat di sini ada rapat strukdat di tanggal 1 Januari. Nah, kita lihat, oh nggak ada yang belum belum ada yang ngisi untuk kan rapat ini. Nanti kita bakal isi sama si Budi contohnya. Nah, kita juga bisa dapatkan link rapat. Jadi kalau misalnya kita capek nih mau cari link rapat, kita tinggal aja ketik misalnya ada rapat strukdat, kita tarik, nah itu langsung oh di SC kita langsung tahu kita rapatnya di mana. Nah ini juga ada batakan perubahan. Jadi kan tadi kita udah masukin strukturat. Nah ini bisa di undo. Jadi ini pakai sistem stack yang tadi. Nah ini juga kita bisa tambah staff baru misalnya namanya Adi dengan passwordnya 123. Nanti kita bisa minta tolong ke si Adi untuk login dengan passwordnya. Nah kita juga bisa lihat daftar akun staff. Nah ini staff kita siapa aja. Lalu kita juga bisa update rapat. Kalau misalnya kita mau update, tinggal nih misalnya kita mau nama rapatnya misalnya jadi You gitu. Nah You misalnya sama aja ini, sama aja sama aja sama aja. Nah lihat satu. Nah, ini namanya jadi you tapi dengan tanggal, waktu, lokasi yang sama karena bisa dikosongkan. Nah, kita juga bisa lihat request. Jadi ini tuh sistem untuk si staffnya nanti request. Nah, tapi sekarang kan kita udah bedah nih yang HR. Sekarang kita bakal log out. Dan kita bakal coba login sebagai staff jadi si Budi dengan password 123. Nah, untuk di sub sendiri kita nggak banyak-banyak menu, kita ada 6 doang. Nah, kita bisa lihat juga nih jadwal rapat tetap sama. Kita bisa urutkan. Jadi nanti urutannya tuh berdasarkan tanggal. Jadi tanggal yang duluan tuh yang bakal dikatasin gitu sama kita. Kita pakai fungsi dari si boolean ini. Kita jadi return ambil tanggal. Lalu kita berikutnya di sini ada konfirmasi keadaan rapat. Jadi nih, kita mau konfirmasi apakah si Budi ini bakal hadir di rapat yang ini. Nah, kita coba satu namanya Budi kan. Budi. Nah, udah hadir, selesai. Berarti kalian pasti catat. Nah, kalau nanti kita masuk ke menunya HR, kita bakal lihat si Budi itu hadir. Nah, terus kita juga bisa dapatkan link rapat sama aja. Misalnya kita mau cek ini jadi satu. Nah, kita langsung ketahuan gitu. Oh, rapatnya si Yu tadi itu di SC. Nah, kita juga bisa nge-request nih. Jadi kalau misalnya si staff ini mau request rapat, ini itu kita pakai queue. Jadi sistemnya nanti si staff tuh si HR tuh bakal lihat queue-nya yang pertama siapa request dan itu bakal di pop duluan yang masuk. Contoh kita namanya Budi, kita mau request rapat namanya strukdat P gitu. Nah, kita misalnya mau request tanggal 2020 01 01. Nah, misalnya kita mau request jam 12 sampai jam 2. Nah, misalnya rokas rapatnya kita di BC gitu contohnya. Nah, kita tunggu konfirmasi, kita lihat nih statusnya. Nih, misalnya Budi. Nah, ini statusnya masih pending. Tapi kalau misalnya kita login lagi sebagai HR, kita masuk lagi. Kita bisa lihat di tadi, di lihat request rapat. Oh, ada si Budi mau minta rapat nih. Coba kita lihat sama satu. Nih, kita bisa setuju atau tolak. Kalau kita setujui, nah, oke, kita lihat lagi requestnya. Udah hilang, karena dia pakai Q kan. Berarti yang pertama kali masuk, dia yang bakal di pop duluan. Nah, sekarang kita coba dari sisinya si Budi. Saya kita Budi, 1 2 3. Nah, kita lihat nih, di status pengajuan rapat. Ini Budi kan namanya. Nah, oh udah di approve. Berarti udah bisa nih untuk di approve sama si AR dari si rapatnya. Mungkin segitu aja sih untuk penjelasan kodenya dari kelompok kami.
mungkin ini additional fitur aja kalau mau exit tinggal tekan ini. Nah, mungkin sekian aja sih untuk penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam kata-kata atau program yang masih kurang lengkap, kami mohon maaf. Dan kami dari kelompok 10 struktur data paralel 3 izin undur diri. Terima kasih.